Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya, Pak Nanang Bagus Bekti, melalui YouTube channel kami yang baru, YLAI Media. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan Putri Alia, saat ini mengajar di SMP Usdatara Kota Sorong, Sorong, Papua Barat. Melalui channel kami, YLAI Media, di bawah Yayasan Lensa Edukasi Indonesia, kita bergerak dalam dunia pendidikan dan sosial. Teman-teman semuanya, Putri ini baru saja lulus PPG atau Pendidikan Profesi Guru di bulan Desember 2021. Jadi masih hangat, pengalaman pun juga masih sangat hangat sekali. Dan ini saya kira perlu untuk ditularkan, Putri, ke teman-teman semuanya. Saya pribadi mendapatkan banyak sekali pesan melalui media sosial saya seperti Instagram yang bertanya bagaimana cara mengikuti PPG, mendaftar PPG, kemudian apa yang harus saya siapkan ketika saya nanti mengikuti program PPG. Teman-teman semuanya, secara pribadi saya kenal dengan Putri karena ada kesempatan pada waktu itu mendampingi Putri dan teman-teman yang mengikuti PPG di kampus UST, dan Putri ini sangat luar biasa meskipun posisinya ada di kota Sorong dan saat ini sudah siang ya Bu ya, kalau di kota Sorong sudah pukul 11.27, sedangkan saya di Jogja saat ini pukul 9.27, ada selisih 2 jam. Hari ini kita akan mencoba meminta nanti Putri berbagi pengalaman yang menarik saat mengikuti pendidikan profesi guru. Saya kira teman-teman sudah tidak sabar Ibu untuk mengikuti ataupun mendengarkan nanti pengalaman Putri dari awal seperti apa ketika mengikuti PPG. Mungkin juga ada yang bertanya bagaimana cara mendaftarnya, kemudian apa yang harus saya siapkan, kemudian apa khususnya dokumen ya Bu Tri ya, dokumen apa yang harus dimasukkan, kemudian di mana saya mendaftar PPG ini, kalau secara daring bagaimana cara mendaftarnya. Putri silahkan untuk memperkenalkan diri Putri ke teman-teman semuanya, mungkin ada teman-teman yang memiliki rasa ingin tahu ini, teman kita baik yang ada di Sorong, kemudian atau mungkin di Jawa, Kalimantan, Sumatera yang tentu mengenal Putri. Silahkan kalau mau disapa dengan teman-teman semuanya ataupun sahabat, keluarga, ataupun juga siswa-siswa Putri sendiri yang mungkin nanti akan menonton video kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk kesempatannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Alia. Saya guru bahasa Inggris dari SMP Usdatara Kota Sorong. Saya sangat senang sekali untuk bisa gabung dengan channel YouTube Bapak. Ya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, mungkin untuk untuk bagaimana cara untuk masuk ikut PPG dalam jabatan itu, pertama itu harus ikut tes dulu, ikut pretest UKG dulu. Dan saya juga bukan baru pertama kali ikut pretest UKG. Saya ikut pretest UKG itu 3 kali Pak. Jadi 3 kali saya terakhir baru lolos. Dan itu saya ingat sekali kata-kata proktor waktu itu. Waktu saya tes, saya tuh bosan sekali lihat bapak-bapak, ibu-ibu ini nggak lolos-lolos. Setiap kali saya tes, ibu ini lagi. Aduh, saya jadi tambah malu hati dibilang begitu. Dan pas yang terakhir beliau mengatakan seperti itu dan saya bilang, ini saya terakhir pretest, pasti saya lulus. Saya yakin begitu. Padahal sebenarnya bekal saya itu dari rumah cuma apa Pak? Saya bekal dari rumah itu karena saya tahu bahwa pretest UKG itu banyak studi kasus. Saya bekalnya itu cuma belajar tes psiko, psikotes saja. Itu saja Pak. Jadi saya itu karena saya tahu soal-soal di pretest UKG itu adalah studi kasus. Studi kasus itu kan berubah-ubah Pak. Jadi seandainya pun kalau di sini nyari-nyari materi juga agak susah Pak, karena tahu sendiri beberapa tahun ke belakang internet juga masih agak susah kalau dijangkau lewat handphone. Untuk baca-baca materi di kampus juga kan hanya sebatas materi itu kebanyakan studi kasus. Nah, studi kasus, jadi akhirnya saya memutuskan hal yang paling sulit yaitu adalah psikotes. Saya hanya belajar psikotes saja Pak waktu itu.
Sudah, saya pasrah aja psikotes, kemudian belajar dan tentang matematika. Waktu itu kan ada matematika itu. Saya lihat soal matematikanya, saya ingat itu banyak sekali pasti ya bagaimana caranya ini ada solusinya. Kayak macam angka-angka yang sangat panjang itu kan pasti ini pasti ada rumusnya. Saya cari itu. Saya mungkin harus banyak belajar lagi deret bilangan dan lain sebagainya. Saya hanya belajar itu Pak. Sedangkan untuk profesional dengan pedagogik saya tidak belajar sama sekali memang pada saat itu, karena saya tahu itu adalah studi kasus. Kalau profesional mungkin setiap hari mungkin masih diajarkan anak-anak. Jadi saya cuma belajar tentang psikotes dan juga soal matematika yang saya rasa itu saya harus perdalam. Jadi ketika proktor bilang, saya bosan lihat ibu ini lagi yang tes, paling tidak lulus lagi. Nanti kalau ada tes nanti pasti ibu ini lagi yang masuk. Saya dalam hati, bapak saya nanti pasti lulus. Saya cuma begitu aja. Dan alhamdulillah ternyata saya sudah selesai duluan, temannya belum. Nah, proktornya itu kan sewot. Ibu nih ngerjakan bener gak sih? Ya bener nggak bener Pak, katanya Bapak nanti tahun depan ketemu saya lagi. Udah kalau gitu kalau udah selesai Ibu keluar duluan. Nah, akhirnya teman-teman lah, Ibu Tri itu ngapain keluar duluan? Nah, saya kan di situ kan istilahnya paling bontot Pak, karena saya kan pengangkatan terakhir di Papua kan tahun 2011 kan terakhir pada saat itu. Sudah saya nunggu teman-teman aja di pondok-pondok. Waktu itu di sekolah kan ada pondok-pondoknya. Jadi teman-teman tuh mukanya sudah pucat aja liatin saya. Nah, anak ini kerjain bener apa enggak? Saya sudah pasrah aja. Tanya begini, saya sudah nggak ada harapan. Kan pengumuman UKG kan lama. Pengumuman UKG lama. Itu ada pengumuman, saya sudah usah cek kayaknya nggak lulus. Tanya begini, teman-teman ada yang kirim ini Pak, kirim kayak macam hasil kelulusan, tapi mereka japri ke saya karena banyak teman yang waktu itu tidak lulus untuk Kota Sorong bahasa Inggris. Di japri ternyata yang memang yang lulus hanya 3 orang. Kota Sorong itu. Putri ya, salah satunya ya. Angkatan 4 Kota Sorong bahasa Inggris hanya 3 orang. Usdatara, kemudian ada sekolah Advent dan SMP Kuba. Nah, waktu itu saya sudah senang Pak. 3 orang paling ini nanti di Jayapura. Biasanya kalau dulu kan waktu zaman dulu masih bukan PPG kan paling ke Jayapura Pak. Sudahlah, nanti kita sama-sama sudah. Ya. Begini taunya mengikuti proses yang ada di SIM PKB itu, upload berkas dan sebagainya, berkas-berkas yang dikumpulkan mungkin seperti yang diminta itu waktu itu adalah SK, kalau saya karena pegawai negeri mungkin kan SK, kemudian ada juga yang SK pembagian tugas, kemudian adalah mungkin seperti KTP dan lain sebagainya, terus surat kesehatan. Nah, itu yang diminta, terus kelakuan baik, bebas narkoba, seperti itu. Nah, berangsur-angsur mengikuti seleksi akademik, lulus, lanjut dan akhirnya waktu itu keputusan untuk penempatan LPTK. Nah, saya santai aja, paling saya kalau nggak di Unipa paling di Uncen, karena waktu itu kan pemilihannya Uncen dengan Unipa. Saya pilih Uncen aja lah yang dekat, kalau nggak Unipa lebih dekat Manokwari. Pagi-pagi saya cek seperti ini. Nah, saya lihat Universitas Sarjana Winata Taman Siswa. Aduh, ini di mana? Universitas ini saya juga belum pernah dengar karena saya kan tidak pernah keluar Papua kecuali pulang kampung. Putri aslinya dari mana, Putri? Iya, akhirnya gini saya tanya teman yang lain. Kamu dapat di mana? Wah, saya dapat di Bogor. Ada temanku yang di Kuba di Bogor. Terus ada lagi teman yang satunya yang di Advent. Kamu dapat di mana? Patimura. Wah, ternyata kita nggak sama-sama nih. Berarti kita harus berjuang sendiri-sendiri. Nah, sepanjang waktu itu kan saya kan ini Pak, mungkin itu di MGMP atau di kegiatan apapun saya adalah orang yang tidak pernah bisa bicara di depan umum. Tidak pernah. Bahkan saya tuh selama 10 tahun saya ngajar Pak, saya belum pernah jadi pembina upacara. Pengalaman yang menarik ya akhirnya. Iya, jadi saya tuh orang paling takut gitu Pak, bicara di depan umum banyak orang. Terus saya memang setiap hari ngajar Pak, tapi beda rasanya. Nah, saya akhirnya saya ini harus berjuang sendiri. Nah, jadi panggilan PPG itu malah mungkin kalau orang lain senang Pak, tapi saya tuh bingung Pak. Saya bingung dan takut, apalagi saya tahu berpisah dengan teman-teman dan saya harus menghadapi ini sendiri. Akhirnya saya bingung apa yang harus saya lakukan. Saya sudah bingung. Nanti saya ini ketemu orang-orang satu Indonesia dan mungkin saya ini adalah orang yang paling tidak bisa. Itu pikiran saya seperti itu Pak. Nah, saya tuh sehari-hari tinggal WA senior. Ini gimana nih Mbak? Sudah jalanin aja. Jalanin tapi saya nggak bisa gimana? Tanya siapa? Kan nanti banyak teman. Ya kalau temannya mau temenan sama saya, kalau tidak, tapi itu. Ya kan karena saya paling jauh kan Pak. Saya kan pasti merasa minder gitulah. Sudah berjalan akhirnya kita sudah kenalan dengan kampus UST, orangnya begitu ramah dan baik. Sebelum itu juga saya sudah browsing duluan Pak. Kampus UST itu di mana? Oh, ternyata di Jogja. Ini saya suruh ke Jogja atau di mana? Karena kalau ke Jogja lagi lebih parah lagi karena saya nggak tahu tempatnya kan Pak. Terus saya lihat lagi profil-profil dosennya yang sangat luar biasa, lulusan luar negeri. Saya tambah takut lagi Pak.
Bukannya tambah senang, saya tambah pikiran di kepalanya, aduh saya nanti bagaimana, bisa ngikutin atau tidak. Pasti teman-teman di luar sana itu pasti pinter-pinter lah, canggih-canggih lah, sedangkan saya ini apa, MGMP saja suruh bicara di depan nggak pernah berani, jadi pembawa acara aja nggak berani. Nah, apa yang bisa saya harapkan? Begini tahu-taunya berjalan. Nah, pendalaman materi mandiri selama 2 minggu. Nah, itu saya baca-baca materi, aduh materinya susah, tanya siapa. Sudah akhirnya saya berusaha sendiri bagaimana caranya kerjakan tugas. Waktu itu saya belum dapat teman sama sekali Pak, walaupun di grup tuh banyak teman, tapi saya memang mungkin saya rasa-rasa diri, aduh saya takut mereka tidak mau temenan dengan saya. Sudah akhirnya begini masuk di materi dengan dosen-dosen yang luar biasa. Pertama itu kalau tidak salah saya ketemu dengan Ibu Rena kalau tidak salah. Pertama kali saya presentasi dan saya lihat begitu hebatnya teman-teman. Mereka presentasi sudah bisa share layar, sedangkan saya sudah kebingungan sendiri Pak. Itu mereka share layar tuh kayak gimana sih? Saya juga kebingungan, ini harus bagaimana saya, aduh. Baru untungnya waktu itu kan kelasnya kan baru 35 orang Pak, jadi saya masih punya kesempatan berpikir lama. Bagaimana caranya share layar, saya mau tanya di grup juga pasti mereka bilang, ini orang kampungan, gitu aja nggak bisa. Sudah akhirnya saya berusaha cari di YouTube Pak, waktu itu Pak. Jadi sembari online tuh sembari saya nyari di YouTube Pak, ini bagaimana caranya share layar. Saya begini, ternyata seperti itu. Dan saya belum bisa praktekkan karena laptop saya kan cuma satu. Begitu giliran saya praktekkan dan saya sangat luar biasa bangganya Pak karena bisa tershare Pak. Suatu pengalaman yang mungkin menakutkan, dan Putri akhirnya menjumpai kan teman-teman ada dari Kalimantan, dari Medan ya Bu ya, dari Jawa, kemudian dari Banten juga kan berkumpul di satu tempat secara online bersama mengikuti program PPG ya, Putri. Iya, banyak teman-teman. Putri, kita lanjutkan untuk pengalaman Putri. Nah, ini pengalaman Putri yang luar biasa. Tadi Putri cerita ada rasa pesimis atau mungkin rasa kurang percaya diri ya akan berjumpa dengan teman-teman yang di luar Papua. Tetapi saya melihat di grup PPG itu antar mahasiswa itu mereka juga ternyata saling support, saling mendukung satu sama lain. Nah, Putri, ketika Putri akan mengikuti PPG secara daring atau secara online, ketika mendengar kata daring itu sendiri bagaimana reaksi Putri? Pasti sudah membayangkan, wah ini harus bisa koneksi internet, kemudian tadi menggunakan PowerPoint, harus membuat video, kemudian browsing dan lain-lain. Artinya kan satu hal yang biasanya offline kemudian didaringkan dengan jarak yang sangat luar biasa jauh dari Papua, dari Sorong ke Jogja itu kalau ditempuhkan berjam-jam. Kemudian waktu yang berbeda, kemudian budaya yang tentu berbeda ya Putri ya. Budaya kami yang di Jogja, orang-orang Jogja, dosen di Jogja, kemudian ada teman dari Sumatera, teman dari Kalimantan, semuanya memiliki keunikan masing-masing. Nah, ketika Putri mendengar PPG-nya itu akan dilakukan dengan daring, respon atau reaksi pertama seperti apa itu? Reaksi pertama pasti saya terkejut Pak, begitu daring kan saya walaupun pandemi sekolah saya tidak daring Pak. Jadi di Papua, di tempat Ibu tidak daring ya saat ini ya, pada waktu itu ya? Tidak daring karena anak-anak kan tidak ada fasilitas Pak. Jadi anak-anak datang ke sekolah ngambil modul, bawa pulang, terus guru-guru nanti tunggu lagi mereka antar. Nah, begitu gurunya disuruh daring ya pasti bingung Pak. Pas pertama kali mau ikut web meeting saja saya kebingungan Pak. Ini ke apa ini? Oh ternyata link ini kalau diklik nanti dia keluar banyak teman. Begitunya ya Bu ya. Nah, kemudian Putri, berarti ini juga Putri pengalaman pertama kali mengenal Zoom meeting, kemudian Google Meet, kemudian membuat video dan lain-lain ya pada akhirnya ya. Nah, Putri sendiri melihat kalau dengan PPG daring ini, apakah kemampuan IT sangat menentukan sekali Bu untuk kesuksesan kelancaran selama mengikuti program PPG? Jelas Pak, kemampuan IT itu penting sekali Pak, apalagi yang Bapak biasa sampaikan device itu. Device juga itu setelah IT terus device-nya yang kedua itu yang paling penting Pak. Jadi komputer atau peralatan yang digunakan itu juga penting Pak. Jadi selain skill-nya itu peralatan juga harus mendukung. Seperti saya tadinya tidak ada skill, kemudian browsing dengan
ini, terus Bapak pernah mengenalkan alat-alat yang harusnya seperti ini. Saya baru terpikir, yang saya tahunya itu tadinya laptop tuh hanya untuk ketik dan print, ternyata setelah Bapak sampaikan seperti iya, ternyata itu memang salah satu hal yang memang mendukung untuk kita daring. Nah, kalau Putri sendiri, pengalaman yang paling menarik selama mengikuti program PPG, apa pengalaman yang paling Putri terkesan, mungkin tidak terlupakan ya selama program itu? Apa ya Pak, kalau pengalaman menarik tuh, kalau menurut saya tuh kayaknya menarik semua sih Pak. Kalau PPG itu mulai dari dosen-dosennya itu banyak yang mengesankan gitu loh Pak. Terutama saya pernah ada satu kali yang paling saya lucu aja sendiri Pak. Kan waktu itu kan belum zamannya masuk ke pendalaman materi. Waktu itu masih yang kayak macam ada yang materi ketaman siswaan itu Pak. Nah, ketaman siswaan waktu itu saya lupa itu ibu siapa yang menyampaikan itu. Tapi di dalam materi itu kan banyak sekali bahasa Jawanya itu Pak. Oh iya. Jadi kalau menurut saya itu kayaknya itu salah satu yang paling menarik. Jadi waktu itu saya lagi kuliah Zoom begini kan, kuliah umum. Wah, ibu ini ngomongnya Jawa terus, baru saya kan orang Jawa Pak, tapi saya kan nggak ngerti yang kayak begitu. Jadi saya agak kebingungan juga, mau nyatet sudah terlambat, mau baca sendiri juga agak susah. Jadi itu salah satunya. Putri sendiri berdarah Jawa Ibu ya? Saya Jawa Pak, tapi kan saya besar Papua Pak, jadi saya kan didikan Papua. Akhirnya bahasa Jawa pun mungkin tidak selancar orang-orang yang memang berasal di Jawa. Dan ini juga tantangan menarik teman-teman PPG yang berasal dari luar Jogja Ibu ya, dari Medan, kemudian Kalimantan, yang mereka juga akhirnya mempelajari konsep Ki Hajar Dewantara pada waktu itu yang banyak pasti mereka kebingungan juga Pak. Saya yakin pasti mereka bingung juga, itu saya saja bingung, yang Jawa apalagi. Satu hal yang menarik ya di program PPG. Putri bisa membantu untuk share pengalaman load ataupun waktu mengikuti PPG. Dari Putri dari jam berapa, kadang-kadang lembur sampai malam hari, kemudian mengejar deadline untuk mengumpulkan tugas, Putri? Oh iya, kalau biasanya kalau dosennya itu kan, kalau Pak Nanang biasanya kan paling tempo biasanya. Kalau Pak Nanang jam berapa biasa itu Pak? Biasanya setengah berapa Pak? 7:30 ya Pak ya? 7:30. Pak Nanang kan yang paling tempo Pak dosennya. Pak Nanang 7:30, kalau saya kan 9:30. Tapi syukur alhamdulillah Pak, karena saya punya sekolah kan rombelnya kecil. Jadi saya bisa handle aja Pak. Biasa apalagi pandemi kan jamnya dikurangin. Jadi saya selesai ngajar langsung pulang ikutin Google Meeting dengan Bapak, dengan teman-teman, dengan dosen-dosen. Nah itu kadang-kadang itu Pak, jadi saya tuh untuk menghemat waktu gini Pak, jadi kalau saya dikasih tugas itu, ini saya mungkin berdosa kali ya kalau dosennya lagi menjelaskan gitu, padahal saya lagi kerja tugas gitu Pak sebenarnya. Jadi itu menurut saya itu adalah cara mengefektifkan waktu, karena saya kan ibu rumah tangga, jadi nggak akan selamanya pegang laptop terus. Jadi kalau umpamanya ada tugas yang paling berat kan bikin perangkat 3 set itu 15 dokumen. Nah itu, jadi begitu dosennya lagi menjelaskan gitu Pak, jadi saya lagi kerja nanti kan begitu web meetingnya selesai untuk sesi pertama kan saya kan sudah dapat separuh Pak, nanti laptop saya cas karena memang device-nya cuma itu. Nah gitu, nanti pas sudah mau umpamanya presentasi kan tinggal sedikit saya Pak, jadi tinggal selesaikan gitu, nggak apa-apa, jadinya saya nggak terlalu terburu-buru waktu gitu Pak. Jadinya mungkin ini nggak tahu patut dicontoh atau tidak, tapi menurut saya kan dengarkan Bapak bicara juga di situ. Terus kemampuan IT Bu tadi yang menjadi kesulitan teman-teman, dan saya juga melakukan survei video saya yang tutorial begitu. Ternyata banyak yang nonton yang ada di YouTube, bagaimana mengedit video dan lain-lain. Nah, pengalaman Putri pembuatan video pembelajaran yang ada di tugas-tugas ataupun kewajiban yang harus dipenuhi masa PPG, apakah ini suatu hal yang awalnya menakutkan atau sudah memang tertantang dari awal? Saya tidak pernah buat video, saya harus membuat video pembelajaran, saya harus merekam video pembelajaran, kemudian mengedit video pembelajaran, memberikan judul, memberikan nama, kemudian harus upload ke YouTube dan lain-lain. Nah, ini bagaimana pengalaman Putri dengan pembuatan video pembelajaran, kegiatan merekam, kegiatan selama program PPG?
Pasti kalau perekaman itu pasti kan saya baru pertama kali Pak, itu Pak, pertama kali. Tapi untungnya kan kampus juga waktu itu pernah kasih ini Pak, pasti pelatihan itu, workshop itu, tapi pakai Filmora. Cuma memang saya Filmora juga tidak terlalu ini. Nah yang pertama saya takutkan itu pas saat perekaman Pak, karena itu yang itu Bapak sampaikan device itu pertama itu Pak, HP-nya kurang mendukung. Jadi itu yang pernah saya takutkan sebenarnya itu. Nah setelah itu untuk pengeditan kan biasa Bapak sering bimbing, kalau Pak Nanang kan sering bimbing apa yang susah, atau waktu itu yang pertama kali kita peer teaching itu yang paling pertama kali kan kita edit peer teaching Pak. Untungnya kalau Bapak kan langsung dipotong-potong kan, coba kalau kita potong sendiri apa mampu kita punya device untuk menerima sebesar itu, sedangkan yang sudah dipotong aja waktu itu saya sempat kesusahan sampai sama Bapak nggak tahu diapain tuh langsung bisa di download sama saya, tadinya kan nggak bisa. Jadi itu salah satu hal yang memang pertama kali seandainya kalau tidak dibimbing juga mau bagaimana, tutorial di YouTube kan tidak sesabar yang kita mau, maksudnya kalau kita tanya langsung sama orangnya kan langsung jawab, kalau YouTube kan harus cari dulu. Jadi waktu itu pas peer teaching pertama itu sudah merasa tertolong sekali saya dengan adanya Bapak yang selalu membantu, kemudian bagaimana caranya di videonya, sampai pun pas kita mau PPL kemarin kan tetap dibimbing juga, walaupun pas waktu itu kan bagiannya Pak Nanang, Memrena, tetap Pak Nanang bilang nanti kalau apa yang sulit tetap ditanyain. Nah itu salah satu hal yang menurut saya tidak tahu dan menjadi tahu ya, karena itu Bapak selalu menerapkan sistemnya Ki Hajar Dewantara, mengamung kita gitu, membimbing, selalu katanya Ki Hajar Dewantara bilang harus menghamba sama ini ya peserta didiknya. Jadi saya rasa itu sudah diterapkan semua sih kalau sama dosen-dosen di sini, selalu mengayomi gitu. Jadi kalau saya secara pribadi kalau sulit saya tanya pun selalu dilayani gitu, selalu dibalas gitu. Saya padahal kadang kalau tanya tuh takut juga, aduh ini kira-kira saya ini siapa kok tanya-tanya kan gitu kan Pak. Kalau mau dipikir kan gitu kan, di sana kan orang hebat semua lah, saya ini kan siapa kok tanya kok dibales, jadinya kan ya senang juga sih Pak, merasa bangga juga, kadang walaupun sempat malu juga sih. Saya kira Putri sudah banyak menyampaikan pengalaman mengikuti program PPG. Jadi teman-teman yang sempat bertanya ke saya untuk kegiatan PPG dari awal sampai akhir yang perlu disiapkan, itu yang pertama motivasi ya Putri ya. Karena tugasnya memang padat sekali dari awal sampai akhir. Kemudian kemampuan IT dari awal mengikuti kegiatan online, kemudian masuk di LMS. Nah ini LMS ini juga perlu pengalaman IT, browsing, kemudian upload data, upload dokumen, mengedit dan lain-lain. Dan kita tentu memerlukan perangkat pendukung yang tidak perlu mewah, tidak perlu canggih, tetapi bisa dipergunakan untuk bekerja. Kalau saya selalu bilang, kenali dulu perangkatnya, kenali HP-nya, kenali laptopnya, seberapa maksimal kita bisa mempergunakan alat itu dengan sebaik mungkin. Kalau tidak perlu membeli ya tidak usah membeli, karena cukup mahal kalau kita membeli perangkat-perangkat yang baru. Beda dengan saya yang memang biasa membuat video, yang sudah memiliki kamera, saya sudah memiliki mic yang clip on dan lain-lain. Putri, ini mungkin akan segera kita akhiri diskusi kita ataupun sharing kita pada kesempatan kali ini. Tapi ada satu Putri, ini yang menjadi ketakutan teman-teman, khususnya dengan UP ya Putri ya. Nah UP yang terakhir ini yang uji pengetahuan ya Putri ya. Yang terakhir ini luar biasa. Mungkin Putri sendiri juga hampir tidak terbayangkan ketika UP dinyatakan lolos ya. Sementara beberapa peserta di Indonesia itu kelolosannya juga tidak semuanya, masih ada beberapa peserta yang belum lolos atau belum beruntung, ada bahkan sampai ngulang 2-3 kali juga belum beruntung. Nah, tipsnya apa dari Putri untuk UP ini, Bu? Kita tidak memberikan contoh soalnya, mungkin tips secara umum seperti apa atau persiapan apa yang Putri lakukan sehingga Putri bisa sukses mengerjakan semua soal dan mencapai skor kelulusan untuk UP ini. Kalau masalah UP itu, kalau saya itu ini Pak, kalau saya itu kan senangnya ini Pak,
ngobrol. Saya punya ada teman ngobrol tentang masalah-masalah materi-materi itu. Saya ada teman ngobrol Ibu Caroline itu yang dari Maluku, itu kelasnya Ibu Hasti. Jadi itu teman pertama saya Pak, memang di PPG itu ibu itu. Jadi ibu itu yang menghubungi saya duluan dan kenalan, itu ada teman saya pertama. Nah mulai dari situ terus kita pokoknya kalau ada materi apa sulit kita selalu diskusi. Nah menjelang UP kan UST sudah pernah memberikan tryout gitu, pembahasan materi seperti itu kan. Pas waktu itu tryout pertama itu saya dengan Ibu Caroline itu hanya dapat nilai 30 Pak dari 90 soal. Nah mulai dari situ saya chat Bu Caroline ini gimana nih, kita punya nilai ini kan cuma sepertiga benar ini gak adalah gambaran UP ini. Bu Caroline, ya nih bagaimana, pasti kita tidak lulus ini. Bagaimanapun caranya kita harus kerja keras. Saya bilang begitu, ya kita harus kerja keras susul teman-temannya lain. Kita tidak boleh tertinggal. Masalahnya ini kan kita harus perjuangkan. Kita sudah berjuang selama 3 bulan, masa karena UP saja kita sudah ini. Pokoknya bagaimanapun caranya harus berjuang. Nah waktu itu ST kan share kisi-kisi Pak, kisi-kisi untuk UP itu kan, terus materi-materi, jumpa dengan alumni-alumni. Nah materi-materi itu saya dengan Ibu Caroline itu selalu bahas Pak, bahkan tuh kalau di Papua itu sampai jam 1:30 malam Pak saya Pak, walaupun cuma hanya chatting-chattingan gitu, paling tanya-tanya materi ini kok saya nggak tahu sih. Kalau kita cari-cari soal di YouTube atau di internet, soal ini apa maksudnya kemana. Iya, kita selalu diskusi seperti itu Pak. Diskusi terus kalau umpamanya studi kasus itu kita tidak pernah ngapalkan soalnya seperti apa. Tapi kita lihat aja Pak, kira-kira nih kata kuncinya kemana gitu. Kata kuncinya kemana. Jadi kalau kita untuk studi kasus pedagogik itu memang agak sulit Pak. Jadi itu harus butuh analisa dan harus butuh pemahaman kata kunci seperti itu. Jadi kalau saya tuh untuk menghadapi UP itu saya selalu diskusi dengan teman Pak. Ini aja selalu bahas dengan teman, dengan Ibu Caroline, karena kita memang kuat sampai 1:30 malam Pak biasanya Pak. Jadi itu kita belajar walaupun hanya chatting-chattingan atau ngerjain soal itu memang nggak pernah lepas dari HP. Saya dengan Bu Caroline itu memang selalu 24 jam kita selalu partner. Kalau nggak saya yang kirim soal, maksudnya contoh soal dapat di internet gitu, kita bahas sama-sama karena kan tidak ada jawabannya kan Pak. Jadi kita harus bahas sama-sama. Nanti ini sampai pas waktu hari HUP pun itu sudah di ruangan tetapi masih belum mulai, itu saya masih ini Pak, masih bahas soal itu Pak. Kira-kira apalagi kalau model pembelajaran dalam kasus itu kan agak repot tuh Pak. Jadi itu memang butuh pemahaman. Jadi saya dengan Ibu Caroline itu memang selalu kita partner ini dalam berjuang. Partner diskusi memang Pak. Iya, partner dalam berjuang, partner dalam bertukar pikiran. Memang tidak hanya sekedar kita itu pandai untuk mengerjakan UP. Kita memerlukan semacam daya juang yang tinggi ya Bu ya. Tadi diceritakan sampai 1:30, kemudian berdiskusi dan lain-lain. Apalagi untuk soal-soal model studi kasus itu kan hampir mirip-mirip jawabannya. Itu bisa terjebak dengan jawaban-jawaban yang memang soalnya sangat menjebak dengan desain yang sedemikian mirip ya Bu ya. Padahal berbeda. Jadi nampak sama, nyata berbeda. Dan materi yang saya pelajari itu Pak, dan soal yang saya diskusikan dengan Ibu Caroline tidak ada yang keluar Pak, kalau Bapak percaya. Soal yang saya diskusikan dengan Bu Caroline tidak ada yang keluar, tapi saya dengan Bu Caroline selalu begini, kita harus tahu ini kata kuncinya kemana, arahnya soal ini kemana. Jadi itu aja Pak yang kita pegang. Jadi sebenarnya soal-soal itu ada yang banyak yang nggak keluar sih Pak, yang kita pelajari nggak ada yang keluar. Cuma itu saya dari Bu Caroline ingat selalu lihat kata kuncinya dan juga ini analisa arahnya maunya kemana gitu. Itu aja sih Pak. Kalau mau cari soal yang sama untuk UP tidak ada. Jadi soal-soal yang tersebar di online yang ada kita temukan melalui Google ya Bu ya, ataupun di web ataupun di blog kan itu beda-beda Pak. Beda-beda ya. Kasus kan selalu berubah. Betul. Ini juga pengalaman untuk teman-teman, jangan terlalu percaya ya Bu ya dengan soal-soal yang tersebar. Ingat perkuat di materinya aja Pak, perkuat di materi kisi-kisinya. Kalau menurut saya seperti itu. Dan juga di modul kan sudah ada Bu di modul yang memang dibahas selama pendalaman materi kan ada konsep-konsep pedagogi, kemudian kurikulum dan lain-lain, yaitu saya kira saya setuju dengan Bu Tri. Jadi studi kasus itu bisa berubah sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kondisi, dan jarang sekali soal studi kasus itu akan sama munculnya. Putri, ini suatu
hal yang luar biasa dan terima kasih sudah bersama dengan saya kurang lebih 30-45 menit ini kita berbagi pengalaman. Semoga kita memotivasi teman-teman untuk mengikuti program PPG dan jangan takut, siapkan dengan sebaik mungkin. Nanti teman-teman bisa mengikuti diskusi ya Bu ya, melalui YouTube channel ini dengan cara meninggalkan komentar atau pertanyaan di kolom komentar yang ada di YouTube ini. Sebelum kita tutup, Bu Tri, sharing kita pada kesempatan kali ini, mungkin kata-kata terakhir dari Bu Tri apa untuk memotivasi teman-teman, Bapak Ibu guru, ataupun mahasiswa Bu. Ini mahasiswa yang mau mengikuti program PPG, yang barusan lulus tuh juga banyak sekali yang berminat Bu dengan program PPG Mandiri. Saya pertanyaannya luar biasa, Pak, saya ikut PPG bagaimana caranya? Apa yang harus saya siapkan? Bapak Ibu guru yang senior-senior kan juga masih ada yang belum mengikuti program PPG Bu. Jadi mereka mengantri, saya harus siap apa Pak? Saya harus memulai dari mana begitu. Nah, dengan pengalaman Putri untuk mengakhiri diskusi kita, sharing kita kali ini, silakan Putri menyampaikan penutup atau kata-kata istimewa yang penuh dengan motivasi dan inspirasi supaya nanti teman-teman bangkit dan tentu mengikuti jejak Putri bisa sukses lolos dengan program PPG. Silakan Putri. Ya, jadi kalau untuk kata-kata dari saya nggak banyak-banyak sih Pak sebenarnya. Sebenarnya semangat, motivasi, sifat mau berjuang, mau bertahan, kemudian berdoa tanpa henti itu bisa mengalahkan semuanya Pak. Itu. Kalau menurut saya seperti itu Pak. Jadi kerja keras, kemudian mau bertahan dan berjuang, itu mungkin salah satu supaya kita tuh lebih mempunyai jiwa berjuang, kemudian motivasi, kemudian berdoa, itu adalah salah satu kunci untuk kita sukses Pak. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Oke, saya yang tadinya tidak tahu apa-apa, semenjak ikut PPG sekarang sudah bisa banyak punya ilmu tentunya dari senior-senior, dari guru-guru hebat, dari dosen-dosen. Saya tadinya tidak punya ilmu yang sehebat ini Pak, tetapi kami sudah ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan dosen-dosen, begitu juga motivasi dari Bapak itu sangat memotivasi sekali saya Pak untuk tetap berjuang, bertahan dan mencari hal-hal yang baru. Kalau dulunya saya itu malas buka internet, kalau sekarang internet itu sumber Pak, sumber. Walaupun kadang ada yang bilang katanya kamu buka internet itu cuma nyontek-nyontek saja, tapi di situ adalah sumber ilmu Pak. Jadi kalau menurut saya tetap berjuang, tetap semangat, tidak ada hal yang tidak mungkin. Ya, terima kasih banyak Putri. Kata penutupnya luar biasa, berjuang, berikhtiar dan dengan doa Ibu ya. Satu rangkaian mantra yang pas meskipun sederhana, berjuang atau ikhtiar dan doa. Kemudian tadi Bapak dan Ibu semuanya kita bisa mendengar juga pengalaman Putri setelah PPG, ada pengalaman banyak, kemudian banyak hal yang tidak dipelajari, tidak diketahui sebelumnya, akhirnya bisa upgrade ilmu, upgrade kemampuan, upgrade pengalaman, upgrade jaringan ataupun networking dengan teman-teman yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Pada akhirnya kita ketemu dalam program PPG atau program-program yang lain. Putri, saya dari LAI Media mengucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama dengan kami. Nanti video ini akan segera kami siapkan dan kami hadirkan untuk kita bagikan ke teman-teman, semoga memberikan inspirasi supaya mereka segera memantau informasi PPG ya yang dikeluarkan oleh pemerintah, karena hampir setiap tahun ada informasi-informasi yang baru atau mungkin update dari tahun-tahun yang sebelumnya. Semoga apa yang disampaikan Putri menjadi amal kebaikan dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Salam dari saya di Jogja untuk Putri, keluarga, kolega di sekolah dan para siswa semuanya. Kita tutup bersama Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.